teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Luiska Ernita Magapayon dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Prodi Pendidikan Musik. Sekarang saya bersama dengan Kakak Hans Lamen, salah satu musisi dari NTT, gitaris The Lamholot Band. Kenapa sekarang saya berada di sini? Karena saya ingin bertanya banyak sekali pertanyaan mengenai musik. Baik, halo Kak Hans Lamen, Halo. apa kabar? Baik. Baik Kak, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman pertama terlibat di dalam musik? Mungkin ada pengalaman yang sangat menarik. Pengalaman pertama terlibat di dalam musik dalam artian menggarap musik secara serius, ada pengalaman yang sangat menarik waktu itu. Sekitar tahun 2000, saya dengan teman-teman beberapa mahasiswa waktu itu masih di Jogja menggarap sebuah karya, direkam untuk masukkan ke demo salah satu label waktu itu, label musik. Dan pengalamannya sangat luar biasa karena kami berasal dari latar budaya yang berbeda, dari dengan background musik yang berbeda, tapi harus bersama-sama memikirkan kira-kira komposisi musik yang seperti apa yang akan kita hasilkan sehingga bisa direkam lalu bisa dinikmati banyak orang. Nah, itu pengalaman pertama ketika menggarap musik dengan teman-teman saat itu. Baik, apa yang kakak sukai atau mungkin kakak anggap indah di dalam musik? Yang saya anggap indah di dalam musik itu ketika masuk betul di dalam sebuah karya atau masuk betul merasakan karya itu. Semakin dalam berusaha masuk ke dalam sebuah karya, akan terasa sangat berbeda karena kita merasa seperti menyelam di dalam karya itu, Lalu karya itu akan mempengaruhi rasa, entah itu gembira atau sedih. Rasa itu yang akan menggerakkan saya, kalau saya secara pribadi menggerakkan pikiran untuk berpikir kira-kira karya ini, seandainya saya mendengarkan karya orang ya, kira-kira karya ini, si pembuat karya atau si pembuat komposisi musik ini, dia sedang mengalami satu permenungan yang seperti apa atau mengalami pengalaman yang seperti apa sehingga dia bisa melahirkan karya seperti ini. Karena rasa yang rasa tersentuh oleh karya musik itu lalu menyebabkan saya berpikirnya ada dua nih. Berpikir teknis bahwa karya ini dibuat seperti ini atau hasilnya seperti ini, kemungkinan secara teknis dia seperti ini, atau berpikir bahwa dalam suasana batin seperti apakah si pembuat musik ini, dia menangkap inspirasi itu dari alam semesta, lalu dia menariknya, lalu dia mewujudkan dalam sebuah komposisi musik, lalu itu bisa didengarkan banyak orang dan mempengaruhi rasa banyak orang. Oke, kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Ini kalau menilai karya secara estetis itu sangat subjektif menurut saya ya. Karena sebuah karya musik itu tidak ada yang jelek menurut saya pribadi. Sebuah karya musik itu semuanya indah, tergantung orang yang menilai. Bisa saja orang dengan latar belakang tertentu, dia tidak menyukai salah satu aliran musiknya, tapi dia tidak bisa membenci komposisi musik tertentu. Orang boleh saja tidak suka musik aliran tertentu, tapi saya yakin bahwa orang tidak akan membenci musik. Jadi kalau secara pribadi saya, kalau membuat penilaian terhadap estetika sebuah hasil karya musik, secara pribadi saya menilai sebuah karya itu estetik kalau dia bisa menggugah rasa lalu menggerakkan orang berpikir.
menggugah rasa seseorang lalu menggerakkan orang berpikir. Nah, itu menurut saya itu yang paling dalam lah, atau yang paling estetik, yang paling indah dari sebuah karya musik. Apa mungkin ada sesuatu atau sesuatu yang sangat kakak tidak sukai di dalam musik? Aduh, hampir tidak ada ya. Kalau dalam musik, kalau kita omong musik, sepertinya saya berani bersepakat dengan banyak orang bahwa orang tidak akan membenci musik. Musik itu seperti bahasa hati, bahasa universal yang kapan dan dimanapun itu dengarkan orang akan enjoy, menikmati. Cuman mungkin saja beberapa orang tidak suka dengan satu atau dua aliran musik. Aliran musik kan ada banyak. Ada orang yang oke, saya suka musik yang seperti ini, saya tidak terlalu suka musik yang seperti itu. Tapi itu aliran musiknya. Tetapi untuk musik sendiri, saya yakin bahwa semua orang tidak membenci musik. Baik Kak, apakah kakak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Strategi khusus terlibat sebuah karya. Kalau karya itu berupa karya musik, bukan musik dan lagu, maka saya akan berdiskusi dengan teman-teman yang terlibat. Kira-kira karya ini mau dibawa ke arah mana? Karya yang berbau klasik kah? Karya yang berbau kontemporer kah? Karya yang berbau modern seperti sekarang kah? Mau dibawa kemana? Sehingga di dalam benak saya atau tim yang lain, kita bersepakat bahwa karya ini nanti arahnya seperti ini. Lalu nanti juga harus bersepakat bahwa kira-kira nanti alat musik apa yang lebih menonjol, atau melodi-melodi apa yang harus ditonjolkan. Nah, itu pembahasan teknis yang menurut saya harus dibahas sebelum membuat karya bersama. Apa kakak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik? Asosiasi tertentu saat mendengarkan musik ya, karena musik ini universal, orang mau menikmati itu tergantung latar belakang orang. Kalau orang kita misalnya di NTT beragam tuh, kalau di daratan Flores kita lagu-lagunya mungkin lagu-lagu joget yang bukan dansa, sedangkan di daratan timur lagu-lagu joget yang dansa gitu. Nah, itu sangat-sangat kentara nih. Kalau saya pribadi, kalau mendengarkan musik tidak terbatas pada musik apa yang saya dengarkan, tetapi tergantung suasana hati. Kalau lagi bersedih, saya cenderung mendengarkan musik yang membangkitkan semangat sehingga sedihnya cepat berlalu, cepat hilang, lalu saya bersemangat kembali. Tetapi kalau lagi lelah, capek, saya cenderung mendengarkan musik yang lebih pelan, yang lebih kalem, yang lebih lembut. Apakah musik sangat menginspirasi kakak? Ya, betul. Musik sangat-sangat menginspirasi. Musik itu seolah-olah memberikan energi untuk tetap melalui satu hari ini. Musik memberikan kita semacam energi tambahan untuk tetap berjalan menuju apa yang kita cita-citakan. Musik mengisi kekosongan hati, musik mengisi kekosongan berpikir, lalu musik juga menggerakkan untuk tetap maju, membuat batin itu menjadi lebih tenang, membuat pikiran menjadi lebih rileks, lalu musik mendorong kita untuk tetap maju. Bisakah kakak menggambarkan apa yang kakak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Bukan hanya saya yakin. Kalau saya secara pribadi, kalau sesuatu yang terjadi pada diri saya ketika mendengarkan musik yang kelihatan secara fisik itu,
kalau kita dengar lagu-lagu yang beatnya ceria, rock and roll misalnya, itu otomatis badan akan bergerak atau minimal kepala angguk-angguk gitu. Atau sebaliknya, saya pernah menikmati satu film, lalu di dalamnya ada komposisi musik, ada konser band, lalu ada vokalisnya bernyanyi salah satu lagu, lalu dia meminta seorang artis perempuan juga menyanyikan lagu itu, dan musik dan rasa lagunya itu kena di hati, lalu tanpa sadar bisa meneteskan air mata karena lagunya mungkin tentang lagu perpisahan, lalu ditampilkan dengan begitu luar biasa dan itu menggugah rasa. Di mana kakak melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan dengan musik klasik? Musik klasik kontemporer dan musik klasik, kalau saya secara pribadi, musik klasik adalah musik klasik. Bahwa ada musik klasik kontemporer, oke, silakan. Tapi saya lebih bisa menikmati musik klasik yang memang benar-benar klasik itu, yang karya-karya Beethoven dan sebagainya. Lebih kepada untuk kegiatan kontemplasi secara pribadi. Kegiatan kontemplasi secara pribadi yang saya maksud adalah kita lebih tenang, lebih rileks, lalu ada semacam dorongan untuk berkomunikasi secara pribadi dengan diri sendiri, lalu membuka hati kepada Sang Pencipta, lalu bisa merasakan kedamaian dan ketenangan ketika mendengarkan musik. Oke kak, apakah ada hal yang belum dibahas sejauh ini tetapi menurut kakak pentingkah dan krusial terkait mendengarkan musik? Mengapa? Hal yang penting terkait mendengarkan musik, pertama harus mendengarkan musik secara utuh. Jadi betul-betul mendengarkan musik secara utuh dari pembukaan sampai penutup. Jadi kalau mau mendengarkan musik, menikmati atau memberikan penilaian, memang harus utuh mendengarkan musik itu. Tidak boleh sepotong-sepotong lalu bisa memberikan penilaian atau memberikan komentar atas sebuah karya musik. Jadi harus didengarkan secara utuh. Lalu yang berikutnya adalah mendengarkan dengan situasi batin yang memang betul-betul ingin menikmati. Situasi batin yang ingin menikmati dalam artian bahwa ya saya memang ingin menikmati karya musik ini dan batin saya siap mendengarkan sehingga betul-betul diterima. Jangan malah kondisi batin saya tidak suka yang seperti ini, jadi saya tidak mau dengar karena terpaksa dengar, ya sudah dengar saja dan hasil akhirnya memang tidak bisa dinikmati karena kondisi batin, suasana batinnya menolak. Itu sih yang paling untuk menurut saya paling krusial, paling penting bagi kita yang mendengarkan sebuah karya musik. Bahwa karya musik itu harus didengarkan secara utuh. Dengarkan secara utuh sehingga kita bisa merasakan keindahan karya itu dalam satu kesatuan yang utuh. Bisa merasakan karya itu bisa masuk dan turut hanyut dalam alunan musik atau karya musik yang diciptakan. Itu yang paling penting. Oke baik kak, terima kasih karena telah meluangkan waktu dan telah memberikan jawaban yang sangat menarik. Oke baik teman-teman, hanya itu saja perbincangan saya dengan kakak Hans. Sekian dan terima kasih.